Nah, ini selingan, sebenarnya nyambung dengan diskusi kita di awal ya. Jadi, ini gambar ini saya ambil dari buku Theory and Reality ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini gambar aslinya dari Feigl ya. Feigl itu saintis filosof gitu ya. Nah, ini sebenarnya struktur yang kita bahas berkali-kali ya. Jadi sebuah teori itu sebenarnya di dalamnya isinya macam-macam Bapak Ibu. Dia ada postulat ya. Kemudian ada berbagai teorema. Di sini mungkin dia nggak menuliskan ya si Feigl. Kemarin kita ada teorema 1, teorema 2 gitu, hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3 dan seterusnya. Dan di situ ada konsep-konsep ya. Massa, kecepatan, gravitasi dan seterusnya. Nah, nanti ada prediksi empiris ya, empirical concept. Kalau kita kemarin membahasnya di sini ada prediksi empiris gitu ya. Dan kemudian ini yang diuji melalui observasi. Ya. Nah, saya tidak tuliskan di sini, tapi di bagian buku Popper itu dia menyatakan bahwa merumuskan hukum sains itu tidak hanya menjelaskan observasi ya Pak Ibu, tapi kita menjelaskan lapisan-lapisan atau hidden structure ya, struktur tersembunyi yang dibalik yang kita observasi gitu ya. Jadi struktur tersembunyi ini real Bapak Ibu, karena ini makin ke atas dia sebenarnya menjelaskan yang di bawah gitu ya. Dia menyinari yang di bawah gitu ya. Jadi observasi atau apa ya, pengujian itu nggak akan pernah ada kalau nggak ada teori gitu ya. Jadi misalkan teorinya Einstein tentang bahwa kecepatan cahaya itu sama ke segala arah gitu ya. Itu dari teori itu maka muncul pengujian. Jadi kalau nggak ada teorinya nggak akan muncul pengujian. Pengujiannya adalah dengan menguji cahaya dalam berbagai arah berdasarkan gerakan bumi gitu ya. Percobaan Michelson-Morley gitu ya. Kalau nggak ada teorinya dulu, nggak akan ada pengujian gitu ya. Jadi ini apa empiris yang di bawah ini sebenarnya nggak kaku. Dia nanti ada sesuatu yang baru, pengujian baru gitu ya. Ada pengujian baru. Dia untuk membuktikan misalkan ada entitas apa? Entitas yang kita duga ada di lapisan-lapisan yang dibaliknya gitu ya. Yang tadi itu. Ada elektron gitu ya. Misalnya Bapak Ibu bayangkan bakteri itu masih lebih teramati dibanding virus ya. Virus itu jauh lebih kecil. Virus dibandingkan dengan atom molekul gitu ya. Virus ini makin terobservasi, tapi atom dan molekul ini makin dalam dia. Kita hanya bisa mengobservasi atom atau molekul itu dalam kerangka teori tertentu. Nggak sembarang eksperimen bisa. Jadi eksperimennya itu harus dirancang dalam kerangka teori tertentu sehingga kita bisa mengobservasi atom dan molekul, ya, elektron. Itu. Terus di dalamnya lagi nanti ada teori yang lebih dalam, misalkan ada teori quantum field dan sebagainya, gitu ya. Nah, nanti masing-masing itu akan bisa kita prediksi secara empiris, gitu ya. Hanya saja prediksi secara empirisnya itu kalau teorinya belum ada, ininya nggak ada, gitu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Ini menarik sebenarnya, pembahasannya bisa panjang gitu. Baik, nah ini yang penting tadi, ini yang sudah, ini Pak Bayu ini hebat sekali nih. Kita belum nyampe ke sini, beliau sudah membahas sampai sini ya. Jadi prinsip demarkasi menurut pendukung positivisme logis. Jadi Popper itu merumuskan demarkasi sains dan sains itu sebenarnya di awal dia mengkritik dulu demarkasinya yang dibuat oleh para pendukung positivisme logis ya. Jadi ini kita baca dulu yang positivisme logis Bapak Ibu. Ya. Kira-kira seperti ini. Jadi mereka berupaya mencari prinsip demarkasi yang dapat membedakan atau memisahkan antara pernyataan yang bermakna dengan pernyataan yang tidak bermakna. Jadi
positivisme logis itu karena dia menggunakan teori bahasanya Wittgenstein gitu ya. Jadi dia pijakan awalnya adalah pernyataan yang bermakna. Pernyataan yang bermakna itu ya pernyataan yang layak kita pikirkan, dan pernyataan yang tidak bermakna ini pernyataan yang kita buang aja, nggak perlu kita pikirkan gitu ya. Mereka berupaya membuat batas itu. Mereka berpandangan bahwa proposisi yang bernilai hanya ada dua jenis. Jadi ini dia bagi dulu ya. Proposisi yang bermakna itu hanya ada dua jenis, yaitu pernyataan logika ataupun matematika ya yang tidak memiliki informasi mengenai dunia empiris. Jadi pernyataan logika atau matematika itu menurut positivisme logis itu dia memang tidak menjelaskan tentang dunia empiris ya, dan dengan demikian benar atau salahnya dapat diputuskan tanpa perlu merujuk pada pengalaman. Pernyataan yang benar dalam kelompok ini adalah sebuah tautologi. Nah ini sebenarnya debatable ya, tautologi, tapi menurut mereka seperti itu. Dan pernyataan yang salah adalah yang mengandung kontradiksi diri gitu ya. Jadi kalau logika dan matematika, pokoknya kalau dia konsisten ya berarti benar, kalau tidak konsisten dia salah. Itu termasuk dalam pernyataan yang bermakna menurut penganut positivisme logis. Kemudian nomor 2, pernyataan yang memberi informasi mengenai dunia empiris ya, ini pernyataan empirik, yaitu yang benar ataupun salahnya harus menghasilkan perbedaan yang dapat diobservasi. Pernyataan jenis ini dapat diverifikasi kebenarannya secara empiris. Jadi untuk pernyataan yang memprediksi hal-hal yang empiris, jadi menurut positivisme logis dia harus dapat diverifikasi kebenarannya atau verifiable atau confirmable gitu ya secara empiris. Nah, ini konsekuensi dari yang tadi ya. Maka pernyataan yang bukan merupakan proposisi formal matematik ataupun logika dan juga tidak dapat diverifikasi secara empiris adalah tidak bermakna atau meaningless ya. Jadi yang bukan matematika logika kemudian dia tidak bisa diverifikasi kebenarannya secara empiris ya itu nggak bermakna, nggak usah kita pikirkan gitu ya. Sehingga kebisaan untuk diverifikasi atau verifiability gitu ya. Ini bahasa Indonesianya ini saya buat sendiri, kebisaan untuk diverifikasi. Digunakan sebagai kriteria demarkasi yang dia dipakai untuk membedakan pernyataan yang bermakna dari pernyataan yang tidak bermakna, balik tadi ya. Dengan cara itu pendukung positivisme logis menggunakan kriteria variability ini untuk menyingkirkan metafisika ya. Jadi memang mereka tujuan utamanya ini ya. Mereka nggak suka dengan tema bahasan ini ya Pak Ibu, tentang keberadaan Tuhan, jiwa, afterlife ya, alam imaterial, kehendak bebas, agama apalagi gitu ya. Itu dia singkirkan. Itu pernyataan dalam bidang itu dia tidak bermakna karena dia tidak verifiable ya, tidak bisa diverifikasi kebenarannya ya. Nah, Popper menentang kriteria verifiability ini gitu ya. Jadi ini ada argumennya Bapak Ibu, nanti bisa baca lebih detailnya. Jadi kira-kira gini, kalau verifiability itu kita jadikan kriteria nomor 1 ini ya, maka dia akan menyingkirkan sains juga, karena menurut Popper tadi kan teori sains pun itu tidak bisa diverifikasi kebenarannya, dia hanya bisa difalsifikasi. Jadi alih-alih hanya menyingkirkan metafisik, ternyata positivisme logis bahkan dia menyingkirkan sains empiris secara keseluruhan ya. Kemudian nomor 2, ini yang poin penting dari Popper ini ya. Jadi metafisik itu dinyatakan meaningless gitu ya oleh positivisme logis. Padahal menurut Popper teori sains sangat sering kali hadir di awal sebagai pernyataan metafisik. Sebuah ide yang pada awalnya berkarakter metafisik seiring berkembangnya ilmu menjadi dapat diuji dengan demikian menjadi saintifik ya. Tadinya memang kelihatannya metafisik, tapi setelah berkembang ilmu, kita tahu cara mengujinya, itu menjadi pernyataan saintifik. Contohnya teori atom, itu zaman Demokritus dulu yaitu teori ini ya, filsafat gitu. Teori gerakan benda langit. Nah, kalau Aristoteles itu kan dia merumuskan gerakan benda langit itu gerakan melingkar gitu ya, benda-benda langit
Kenapa benda langit itu bergerak melingkar? Itu karena gerakan melingkar itu adalah gerakan yang sempurna bagi benda langit. Gitu. Dia nggak bicara tentang gravitasi dan sebagainya. Itu sempurna bagi benda langit itu harus melingkar. Gerakan jatuh bagi benda di bumi, yaitu kesempurnaan bagi benda di bumi, dia gerakannya jatuh. Itu kan pernyataan filosofis gitu ya. Dan terbukti salah ya, bisa benar bisa salah, tapi artinya berikutnya dia bisa diuji kebenarannya. Teori cahaya sebagai partikel ya, ini dulunya juga teori filosofis. Tadinya kan cahaya sebagai partikel, kemudian ternyata Maxwell menunjukkan cahaya itu gelombang gitu. Ya. Tapi berikutnya ternyata ditunjukkan juga bahwa cahaya itu bisa jadi partikel juga, bisa dipandang sebagai partikel atau foton ya. Itu ya. Jadi teori yang tadinya metafisik itu ternyata berikutnya saintifik ya. Nah, ini nomor 3, ini ya intinya ini menyerang teorinya sendiri. Jadi kalau tidak verifiable itu tidak bermakna gitu ya, maka teorinya si logik positivis ini sendiri juga tidak bermakna karena dia tidak bisa diverifikasi juga secara empiris ya, nggak bisa. Dan dia juga bukan pernyataan logis matematik ya. Jadi ya gimana? Dia menyangkal dirinya sendiri ya, yang nomor 3 ini. Nah, ini Popper menentang kriteria verifiability. Nah, ini nanti menarik Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa dibaca lebih detail ya. Jadi ini di sini kira-kira menjelaskan gini. Jadi kalau kita mengikuti kriteria bahwa teori yang saintifik itu maka dia yang harus bisa diverifikasi kebenarannya, maka saintis itu nanti dapat mencari pernyataan atau proposisi yang memiliki probabilitas sebesar mungkin untuk menjadi benar, gitu ya, dengan menggunakan bukti empiris. Ya. Jadi mengujinya dengan bukti empiris, tapi dia merumuskan proposisinya itu sedemikian rupa sehingga peluang benarnya tinggi, ya, supaya dia semakin bisa dikonfirmasi kebenarannya makin bagus, gitu ya, menurut positivisme logis. Menurut Popper, jika semacam ini kriterianya, maka orang bodoh sekalipun akan dapat membuat pernyataan yang bahkan memiliki probabilitas kebenaran 1, atau tidak akan pernah salah. Contohnya adalah, suatu saat nanti akan terjadi hujan. Ya. Nggak disebutkan waktunya, nggak disebutkan lokasinya. Pokoknya di bumi gitulah ya. Suatu saat nanti di bumi akan terjadi hujan. Gitu ya. Dia tidak akan pernah salah. Gitu ya. Kalaupun di bumi itu 100 tahun nggak hujan, dia nggak salah juga Pak Ibu, kan dia cuma bilang suatu saat nanti. Kalau sekarang sampai sekarang belum hujan ya belum salah dia, ya. Jadi dia selalu benar. Probabilitas benarnya 1, gitu ya. Masalahnya adalah pernyataan semacam itu memiliki konten informasi 0, ya. Jadi karena dia tidak mungkin salah, dia konten informasinya 0. Jika kita ubah pernyataan contoh tersebut menjadi suatu saat di tahun depan akan terjadi hujan. Nah, ini mulai nih Pak Ibu. Peluang terbukti benar akan tetap besar, sekalipun pernyataan ini juga tidak banyak memberi informasi, ya. Dan dia udah mulai bisa punya peluang salah gitu ya. Suatu saat di tahun depan, ya kalau tahun depan memang nggak hujan, berarti dia bisa salah. Nah ini ya. Jadi prinsipnya semakin muatan informasinya itu makin besar, maka peluang untuk benar menjadi semakin kecil. Artinya dia semakin berisiko salah, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini kalau menurut Popper gitu. Jadi kalau kita mengejar teori yang peluang benarnya makin tinggi, itu justru keliru, gitu ya. Kita harus mengejar teori yang muatan informasinya besar. Dan dengan terpaksa dia peluang benarnya jadi kecil, karena sangat spesifik. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, prinsipnya seperti itu ya. Jadi ini ya, di referensi ini, di buku yang saya foto ini, jadi dia sebutnya ada boldness of imagination, jadi hipotesis yang makin bolder, gitu ya, yang bolder, yang dia semakin berani, ya, dia nanti semakin berisiko salah, gitu ya, karena dia akan semakin menentang teori yang sebelumnya, ya, far more likely to be wrong than right, ya. Dan seterusnya ini ya nanti bisa. Nah ini Boulder theorizing.
Meskipun dia akan membawa kita pada sesuatu yang benar, namun dia semakin besar peluangnya untuk dibuktikan salah. Jadi semakin banyak cara untuk salah, gitu ya. Given teori sebelumnya ya. Jadi kalau menurut teori sebelumnya, prediksinya seperti itu. Kalau kita membuat teori baru yang semakin berani, gitu ya, itu kemungkinan teori itu akan berdasarkan teori lama itu berpeluang salahnya besar. Ya. Nah, ini ya, since I reject inductive logic, ya tadi verifiability itu kan sebenarnya induksi ya, menggunakan induksi. Nah, dia harus mencari kriteria lain, yaitu kriterianya adalah falsifikasi. Nah, ini yang dibahas Pak Bayu tadi ya, falsifiability sebagai kriteria demarkasi. Teori sains empirik harus memiliki kemungkinan untuk disangkal melalui pengalaman observasi. Popper mengajukan falsifiability sebagai kriteria demarkasi antara sains dan non-sains. Gitu ya. Jadi, sebuah teori itu disebut teori sains empirik kalau kita bisa membayangkan bahwa teori ini nanti bisa punya peluang salah, gitu ya. Dia punya cara untuk menjadi salah. Kalau dia selalu bisa menjelaskan semua hal, menjelaskan semua fenomena dengan benar, maka dia bukan teori sains ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di sebelah kanan ini. Nah, ini yang perlu kita tekankan ini Bapak Ibu ya. Ini penting sekali ini. Jadi falsifiability digunakan oleh Popper sebagai kriteria antara sains dan non-sains ya. Popper tidak menggunakan kriteria ini sebagai demarkasi antara meaningful vs meaningless atau antara sense vs non-sense. Itu sering disebut juga kalau yang non-science itu nonsense gitu ya. Ya, yang tadi positivisme logis, meaningful vs meaningless, sense vs non-sense. Sehingga apa yang merupakan non-science menurut Popper tidak kemudian dinyatakan sebagai nonsense sebagaimana yang dilakukan oleh logical positivism. Catatannya, Popper membahas banyak tema metafisika dalam berbagai bukunya, gitu ya. Lalu bagaimana Popper memutuskan benar atau salahnya teori metafisika? Misalnya di sini, ya, meskipun dia tidak bisa diuji secara empiris, tapi dia bisa didiskusikan secara kritis dan ada argumen pendukung maupun argumen yang menentang, gitu ya. Kemudian bisa jadi teori non-science itu punya kontradiksi atau punya konsistensi, gitu ya. Dan mungkin ada beberapa teori non-science yang menjelaskan hal yang sama, kita bisa membandingkan antara satu teori dengan teori yang lain, gitu ya. Jadi antara teori ekonomi yang satu dengan teori ekonomi yang lain, itu bisa kita bandingkan, gitu ya. Jadi, teori yang seperti ini tidak nonsense, dia punya makna, dan maknanya sangat bermanfaat, tapi dia memang tidak bisa diuji secara empiris, ya. Nah, ada hal lain lagi yang tadi sudah disinggung Pak Dimitri juga. Kalau memang dia mengklaim sebagai sains gitu ya, tapi ternyata dia tidak mungkin disalahkan gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai pseudo sains gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita perlu hati-hati juga, nanti kita lihat ya. Misalnya tentang Atlantis, crop circles ini ya Bapak Ibu. Crop circles itu terkait UFO juga sih, UFO ini ya. Jadi ada misalnya di padang rumput tiba-tiba ada bentuk-bentuk geometris yang sangat perfect gitu ya, tiba-tiba ada aja gitu ya, itu crop circles gitu. Ada tentang Loch Ness Monster, ada flat earth gitu ya. Nah, ini yang kasus yang beberapa waktu lalu sempat ribut itu ini ya, Theranos skandal. Ini ada perusahaan namanya Theranos, dia apa sih, dia mengajukan sebuah cara testing darah gitu ya, yang sama sekali baru gitu, dan ini dia sudah berhasil meraih itu ya, investasi yang sangat besar gitu dari berbagai investor gitu, tapi ternyata dia pseudosains ternyata ya, sains yang diklaim ini nggak benar. Nah, ini kita tetap perlu hati-hati ya Pak Ibu, karena ada keilmuan yang mungkin kita bisa jadi buru-buru menjudge mereka sebagai pseudosains, tapi sebenarnya punya dasar sains. Misalkan ada penelitian tentang, saya tulis nggak ya, di sini nggak ada. Misalkan tentang
near death experience. Bapak Ibu mungkin sebagian sudah ada yang baca ya. Near death experience itu adalah penelitian tentang pengalaman seseorang yang menjelang kematian, gitu ya. Nah itu kan metafisik, itu diklaim sebagai sains, gitu ya. Padahal gimana ini membuktikannya? Nah ternyata ada cara tertentu untuk membuktikan itu, gitu ya. Jadi misalkan ya, itu orang yang diwawancarai itu adalah orang-orang yang pernah mengalami kondisi kritis, sakit sampai kritis, hampir meninggal, tapi dia selamat, gitu ya. Nanti ditanya itu oleh penelitinya, kamu tadi ngalamin apa, gitu ya. Dia meneliti sekian banyak orang dan pengalamannya itu konsisten, ya. Dan ada hal-hal yang bisa dibuktikan secara empiris juga bahwa oh ini ternyata apa yang dikatakan itu memang benar seperti itu, gitu ya. Nah itu kita perlu hati-hati. Kita biasanya buru-buru menjudge ilmu-ilmu yang seperti itu sebagai pseudoscience, gitu ya. Padahal bisa saja dia memang punya metodologi khusus yang akhirnya bisa kita masukkan sebagai sains juga. Nah ini nanti bisa Bapak Ibu baca, contohnya tentang psychoanalysis, ini juga bagi Popper ini disebut sebagai pseudoscience. Kemudian teori Marx itu juga, Marxisme itu dia sebut sebagai pseudoscience, itu karena nggak bisa difalsify. Teori evolusi, Popper di awal menganggap sebagai pseudoscience, tapi di buku-buku yang terakhir dia tidak seperti itu, dia menganggap itu sebagai teori sains. Jadi ada yang berubah juga. Baik, ini sekedar contoh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, silahkan jika ada yang didiskusikan. Terima kasih sekali Pak Budi Sulis, luar biasa sekali. Kita sampaikan aplaus ke Pak Budi Sulis ya. Terima kasih Pak Ibu Pak Din. Ini merupakan salah satu core kuliah penting ya penting. Karl Popper, sang sahabat Einstein yang memberikan sebuah pembaruan cukup fundamental di dalam filsafat sains ini. Bahwa ibu-ibu ke depan mungkin kita akan lanjutkan diskusi kita dengan berbagai teori-teori filsafat sains lain yang penting juga. Barangkali hari ini sudah hampir jam 9. Kita akhiri kuliah kita dengan bersyukur pada Allah yang Maha Agung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, selamat pagi, salam sejahtera, semoga sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.